Oke, jadi ini dua sektor yang agak berbeda tapi sangat saling terkait ya. Pertama, mungkin saya bicara dari segi pertambangan dulu. Jadi dari pertambangan ini permasalahan salah satu permasalahan paling utama adalah banyaknya pertambangan liar ya, pertambangan ilegal. Di mana kemudian kebijakan negara ini terkadang itu jadi tidak jelas. Kenapa? Karena undang-undang mengatakan gini, barang siapa yang melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin, maka sanksinya pidana, ya kan? Namun permasalahannya adalah kegiatan pertambangan ini banyak banget orang-orang pertambang ilegal. Kenapa menjadi menjamur? Karena di belakangnya itu ternyata ada jenderal bintang A, bintang B, bintang C, bintang dan lain-lain gitu ya. Sehingga kemudian terdapat kepentingan-kepentingan politik ya, yang kemudian membuat menegakkan hukum itu sendiri menjadi susah gitu ya. Itu menjadi salah satu isu, karena kalau kita bicara hukum, aturan hukumnya sudah ada. Tapi bagaimana legal enforcement ya, atau law enforcement ya, bagaimana dia melaksanakannya, apakah mampu memangkas kepentingan-kepentingan ini gitu ya. Sementara orang-orang yang berada di belakang ini adalah orang-orang yang dekat dengan ring satu pemerintahan. Nah, sehingga ini yang tentunya menjadi catatan PR ya bagi penegakan hukum. Bukan undang-undangnya yang salah, tapi bagaimana cara mekanisme penanganan hukumnya. Kemudian lingkungan juga sama sebenarnya. Nah, lingkungan ini kan juga ada juga irisannya kehutanan misalnya. Jadi kalau misalnya sebelum saya ke lingkungan, saya ke kehutanan dulu. Nah, kehutanan itu juga sama. Kehutanan itu terdapat overlap. Jadi di satu area itu ada hutannya, ada tambangnya, ada masyarakat adatnya gitu ya. Sehingga kemudian semua saling bertemburan gitu ya. Artinya contoh ya, akhirnya menjadi korban siapa? Pengusahanya jadi kena, masyarakat aja jadi kena gitu ya. Ini karena kebijakan yang tidak holistis. Kenapa? Karena Kementerian Kehutanan dia berdiri sendiri, Kementerian Pertambangan dia berdiri sendiri ya kan, Kementerian BPN dia berdiri sendiri. Dan produk-produk yang terjadi saat ini adalah produk-produk yang hasil ada di zaman dulu ya. Sehingga akhirnya ya kita pengusaha itu harus selalu berkompromi dengan masyarakat selalu demo, dia meminta tuntutannya. Dari pengusaha mengatakan bahwa saya sudah bayar loh, saya sudah bayar ke negara gitu ya, melalui PNBP misalnya. Tapi masyarakat adat juga mengatakan nggak bisa, saya dari dulu tinggal dari sini, nenek moyang saya, tiba-tiba pemerintah menetapkan itu kawasan hutan, ya itu bukan urusan saya gitu ya. Tapi ya kemudian juga secara negara kawasan hutan tidak bisa dijadikan sertifikat atas tanah, sehingga dasar mengakui bahwa tanah tersebut adalah tanah milik masyarakat adat misalnya, apa kan nggak bisa juga ya. Sehingga ini ke pola-pola kebijakan yang tidak holistis, sehingga kedepannya tentunya salah satu permasalahan ya bagaimana pemerintah ini bisa menyelaraskan kebijakan ya, di mana kehutanan, di mana pertanahan, mana pertambangan itu harus jelas. Dan ini juga akhirnya berdampak pada lingkungannya. Kenapa? Lingkungan ini kan dia sebenarnya mengatakan gini, namanya industri itu dia pasti akan menghasilkan limbah, ya kan? Tapi kemudian bagaimana pengelolaan limbah ini kemudian bisa terawasi dengan baik ya. Contoh misalnya balik lagi, limbah ini kan dia berkaitan dengan industrinya. Di salah satu industri yang sangat menghasilkan limbah itu adalah di bidang energi dan pertambangan gitu ya. Jadi contoh bagaimana masyarakat itu kemudian ketika dia itu melakukan tambang ilegal misalnya, kalau perusahaan-perusahaan yang punya izin misalnya sudah besar gitu ya, dia bisa aja dia melakukan kegiatan reklamasi, kegiatan pengolahan limbah dengan baik. Tapi kemudian jika legal enforcement atau law enforcement-nya terhadap industri-industri yang liar, pokok-pokok liar ini tidak ada, ya tentunya dia dampaknya lingkungan, karena dia tidak ada reklamasi, dia tidak ada izin lingkungan, tidak ada izin pengolahan limbah. Akhirnya apa? Nambang sembarangan, akhirnya masyarakat yang terdampak juga kena gitu ya. Ini yang sebenarnya kebijakan holistis yang harus menjadi PR catatan pemerintah, bagaimana bukan hanya membuat undang-undang yang baik, tapi bagaimana juga membuat manajemen law enforcement yang sangat-sangat kuat dan bebas dari kepentingan. Mungkin itu ya. Jadi sebenarnya gini, kalau misalnya undang-undang itu, produk undang-undang itu sebenarnya kurang lebih sudah oke ya sebenarnya. Jika misalnya para pelaku usaha itu dia mentaati seluruh prosedurnya. Nah, yang permasalahan itu menjadi muncul jika terdapat konflik kepentingan di tengah-tengah prosedur itu, gitu ya. Di mana suatu perusahaan itu sebenarnya dia tidak layak
tidak memiliki fasilitas yang memadai, tapi kemudian pemerintah karena mungkin di belakangnya itu ada komisarisnya, itu ada jenderal atau apa, kemudian diberikan izin. Nah, dia tidak punya kecukupan modal misalnya, atau dia tidak punya SOP yang baik dalam penyusunan kegiatan usahanya, akhirnya mencemari ya. Nah, ini yang tentunya menjadi tanggung jawab dari pengawasan. Balik lagi, berbeda dengan di negara-negara lain itu pengawasan itu sangat ketat ya. Dan bebas dari kepentingan. Indonesia itu jika ingin membangun industri yang sehat, maka tentunya bukan hanya prosedur yang diperbaiki. Secara Indonesia ini salah satu negara yang dengan prosedurnya sangat-sangat jelimet. Negara dengan undang-undang dan ketentuan yang sangat jelimet, sangat detail, tapi pengawasannya nggak jelas. Nah, sehingga untuk membangun industri yang sehat, yang baik, tentunya balik lagi ya, pengawasannya juga harus diperjelas. Pengawasnya juga harus memahami ketentuannya itu sendiri dan apa yang terjadi kondisi di lapangan. Ya, dan kalau misalnya ini bisa dilakukan secara menyeluruh ya, tentunya industri kita bisa sehat ya, karena di negara lain itu bisnisnya cepat, mendirikannya cepat, perizinannya sederhana, pengawasannya juga jelas. Indonesia ini kan aturannya sangat rigid, tapi pengawasannya itu masih bolong-bolong. Mungkin ini yang perlu dibenahi sih dalam membangun industri yang sehat di Indonesia. Gitu. Nah, jadi menarik ya, ada konsep mengenai hostile takeover. Jadi kalau di luar negeri, hostile takeover itu sebenarnya umum dilakukan, artinya pengambil alihan paksa melalui pengendalian ya. Jadi saya sebagai buyer, terus kemudian saya take-over perusahaan ini, saya menawarkan harga sekian, ya lo harus ganti direkturnya, lo ganti pemegang sahamnya, itu dengan ada mekanismenya. Dan itu by economic nggak ada masalah gitu. Nah, tapi Indonesia itu nggak bisa sebenarnya. Definisi hostile takeover di Indonesia yang sama dengan di Eropa atau di Amerika itu sebenarnya nggak bisa dilaksanakan. Kenapa? Karena di Indonesia ini, contoh misalnya perubahan pemegang saham, contohnya. Dia itu ada prosedur, ada pengumuman, ya kan, kemudian jika misalnya ada penolakan dari kreditur, macam-macam, sehingga kalau kita mengatakan bahwa ada hostile takeover di Indonesia, rasanya agak sulit. Karena ada beberapa proses perizinan dan kepatuhan yang harus dilalui ya. Itu rasanya tidak mungkin. Tapi kemudian gini, ada beberapa konsep di mana dia konsepnya adalah pengambilan berkaitan dengan kegiatan usaha ya. Jadi perusahaan ini dia itu dormant gitu ya. Dia dormant, tapi kemudian karena ada potensi peluang bisnis tambang misalnya, di mana ada misalnya jenderal bintang sekian gitu ya, dia membutuhkan vehicle, akhirnya dia membeli perusahaan ini. Apakah entah karena dia butuh vehicle-nya ataukah karena sebenarnya dia punya izinnya. Ini yang kemudian dilakukan ya, melalui beberapa mekanisme, tapi sebenarnya legal sebenarnya. Kalau kita bilang hostile itu, kalau hostile itu sebenarnya pemaksaan, kita nggak bisa menolak. Tapi ini kan sebenarnya kan ada agreement di situ, ya kan? Nah, ini yang memang tentunya konsep di Indonesia dengan di Eropa atau Amerika itu memang agak sedikit berbeda gitu ya. Jadi pengelolaan perusahaan yang sustain ya, sustainability development dalam suatu perusahaan itu sekarang mengenal ada namanya SDG ya, ada juga mengenal ESG ya, environment, social, and governance gitu ya. Ada satu lagi sebenarnya yang paling basic, itu adalah triple bottom line principles. Itu di mana perusahaan yang sustain, yang apalagi ya dia berkaitan erat dengan kegiatan lingkungan hidup, itu dia pertama dia ada people, di mana itu ada masyarakat, di mana perusahaan itu dia harus mengutamakan yang paling pertama itu adalah masyarakat sekitar. Terus kemudian ada yang kedua adalah planet. Nah, planet itu di mana kegiatan berkaitan dengan lingkungan hidup itu dia harus bisa menggunakan resource-nya untuk memberdayakan lingkungannya, baik melalui reklamasi dan kegiatan lainnya yang di mana memulihkan ekosistem di lingkungannya. Dan ketiga baru profit. Nah, artinya setelah mereka melakukan kegiatan sosial, memperbaiki lingkungan, barulah kemudian mereka mencari profit. Itu sustain gitu. Dan sekarang ini perusahaan-perusahaan yang besar ya, yang kita terkenal, misalnya dia itu dulunya itu misalnya dia kurang eco-friendly lah. Contoh misalnya let's say ada perusahaan-perusahaan minuman soda dan lain-lainnya. Itu sekarang mereka sudah mulai approaching ke
ESG gitu ya. Ada lebih ke environment-nya, sosialnya, dan governance. Governance ini adalah termasuk berkaitan dengan stakeholders-nya. Bagaimana dia bisa mengengage dengan government gitu ya. Jadi pola bisnis itu bukan hanya profit saja, atau bisnis itu hanya untuk kepentingan pemegang saham saja. Enggak. Tapi bisnis yang sustain itu yang berkaitan dengan lingkungan hidup, atau bahkan secara global dia berkaitan dengan supply atau produk yang konsumsi ya. Itu dia sangat berkaitan erat dengan triple bottom line ini. Sehingga perusahaan yang sustain ini adalah perusahaan yang dia bisa menjaga pola komunikasi dia dengan masyarakat dengan baik, bagaimana dia dalam kegiatan produksinya itu bisa menjaga, menyeimbangkan dengan kelestarian lingkungan hidup, dan terakhir bisnisnya bisa sustain dan didukung oleh berbagai pihak gitu. Saran saya kepada pemerintah itu sebenarnya adalah bagaimana pemerintah itu bisa menyusun suatu pola pengelolaan pemerintahan yang bebas dari kepentingan. Karena balik lagi, pemerintahan yang kerap terjadi pelanggaran hukum itu terjadi karena adanya orang-orang yang punya kepentingan di situ, punya power di situ, dan kemudian dia mengintervensi proses hukum yang ada. Proses hukum, proses perizinan ini kan sebenarnya mencederai sebenarnya konteks negara hukum di Indonesia ya. Dimana negara hukum itu artinya setiap proses itu ada prosedurnya, ada prosedur hukumnya. Ada misalnya ada permasalahan hukum, dia ada prosesnya, perizinan itu ada prosesnya. Tapi kadang-kadang karena dia punya jabatan, dia punya ini, kemudian dia potong kompas ini, yang salah menjadi tidak salah, ataupun yang benar menjadi salah. Dan orang-orang juga di sektor bisnis yang tidak layak untuk berbisnis diberikan izin. Sementara bahkan BUMN pun karena apabila dia bertentangan dengan pemerintah, kadang-kadang disikat juga. Nah, ini yang tentunya pola-pola seperti ini yang tentunya jika negara ini ingin maju, maka pemerintah harus bertangan besi sebenarnya untuk di luar dari kepentingan. Saya ingat banget karena saya dulu di Singapura ya. Saya besar di Singapura kurang lebih 3 tahun lah. 4 tahun, di mana Lee Kuan Yew dia mengatakan sendiri bahwa Singapura itu bisa berdiri karena dia keras bukan ke masyarakatnya, tapi dia keras kepada para pejabatnya. Jadi dia mengatakan gini, kalau misalnya ada pejabatnya yang korupsi, maka dia sendiri yang akan memasukkan dia dalam penjara. Itu seorang pemimpin yang tegas. Akhirnya apa? Sekarang kita lihat Singapura ya. Singapura itu sangat hebat. Saya tuh melihat Singapura itu dia bisa besar ya, karena orang berani invest di dia. Kepercayaan investment rate dia bisa tinggi. Kenapa? Karena ada kepastian hukum dan ada penegakan hukum yang jelas. Sehingga Indonesia itu jika ingin berkembang tentunya ya produk hukumnya juga harus jelas, perizinannya jelas, ya penegakannya itu sendiri. Di luar bebas dari kepentingan-kepentingan bisnis para pejabatnya. Mungkin itu sih ya.